Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan orang berbuat baik maka nyola dapat pahala. Hafal puluh hadis. Anu ayatnya kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah paling murka pada orang yang menyuruh tapi tidak mengamalkan. Aku tunjukkan ijazah hamba. Ko ijazah hamba ke LC. Dan lo dapat yang baca. Sesudah itu keluar isu. Memangnya tamat dari Mesir, tapi nampaknya dulu bau-bau Wahabinya sekitar. Ayatun nas, ridot nas, ayatun la tudra. Aku cari kan kok ijazah. Ijazah tuh gini mesti dicarikan, jangan cuma foto-foto. Aku cari, ikut aja mancing kamu. Ijazah mau kan? Ijazah asar sekadang pintu, kau tanda tangan rektornya. Anu nampak. Baik, aku uploadkan ke Instagram. Lalu kemudian Inyo memimpin sekolah namanya Tabligh School yang berubah menjadi Kulliyatul Muballighin pada tahun 1928. Jadi kalau Nyo lahir 1908 lalu memimpin sekolah pada tahun 1928, berarti bara umurnya waktu menjadi pemimpin itu 20 tahun. Angku Lakum 23 tahun, Syekh Ibrahim Musa 26 tahun, Buya Hamka 20 tahun. Jadi awak tidak perlu mencari contoh keluar dari suku awak, bangsa awak Minangkabau. Adapun nanti disebutkan Buya Jelfatullah tadi, Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih tahun umur 20 tahun, maka sesungguhnya itu untuk memberikan contoh level internasional. Tapi kalau awak ingin mencari tema anak muda dan asli, kadang anak-anak muda itu kalau aku bagi contoh Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin yang luar biasa. Nah, itu kan hanya Nabi, awak indah. Jadi anak-anak muda Minangkabau menambo contoh. Aku tidak ingin ceramah anak muda adalah pokok yang mesti contohnya mah. Dan asli dari nagari awak, dari kampung awak, dari bumi Minangkabau, itu langsung real dan ampulah datang ke makamnya, ampu caliak sekolahnya, nagari tampe inyo lagi, tampe inyo gadang, 3 model 1 hari patang, ketiga-tiganya ampu kunjungi. Angku Lakuang 23 tahun, Syekh Ibrahim Musa Parabe 26 tahun, Buya Hamka 20 tahun. Iko anak muda atau orang gay? Abdul Somad kini kok sampai 15 tahun. Jadi sebenarnya temaku tidak cocok untuk aku. Sebab di antara 3 ulama Minangkabau tadi, mereka lah berbuat pada umur 20 alun mencapai umur 30 tahun lagi. Sementara kini anak muda umur 22 tahun, jangankan membuat sekolah, jangankan membuat organisasi, jangankan mendirikan pondok pesantren, masih lagi meminta pitih ke orang tua gaeknya untuk membeli narkoba belum. Nauzubillah. Jadi memang tema subuh konan dibuat oleh anak-anak muda kok luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak muda kok kedatangan Ustaz Jelfatullah dengan Ustaz Abdul Somad subuh kok membangkitkan semangat anak-anak muda awak insyaallah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya penterjemah
Jadi Nabi itu kalau ceramah itu ada penterjemahnya ke bahasa Yahudi. Namun penterjemahnya itu Zaid bin Sabit. Siapa namanya? Zaid bin Sabit. Bara Ummu Zaid bin Sabit waktu menerjemahkan ceramah Nabi itu, waktu Nabi meninggal, Ummu Zaid bin Sabit ishruna sana, 20 tahun. Jadi kalau waktu Nabi meninggal umurnya 20 tahun, berapakah umur Zaid bin Sabit waktu menjadi penterjemah Nabi? Sekitar 15 tahun. Anak umur 15 tahun kini kelas 3 SMP, laloknya pun tak lambe jago. Kalau tidak disuruh mandi, tidak mandi. Kalau tidak disuruh sembahyang ke masjid, tidak pakai sembahyang. Dia asik main game online. Tiba-tiba rekening apanya kosong, dicari-cari, rupanya inyolah meminjam pinjol, memakai handphone apanya, memain game online, dipakai nomor rekening amaknya. Pandiang apa juga amak, gara-gara anak. Padahal dulu itulah yang ditunggu-tunggu, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Untungnya ikut tidak terjadi di Jepang, terjadinya di planet Mars. Itu Zaid bin Sabit. Ada sahabat Nabi nan meriwayatkan hadis paling banyak, dan inyolah nan punya tafsir Tanwirul Miqbas, kumpulan tafsir-tafsir Abdullah bin Abbas. Waktu Nabi meninggal, umur Abdullah bin Abbas diko 15 tahun. Jadi kalau umurnya waktu Nabi meninggal 15 tahun, berapakah umurnya waktu Nabi hidup menyampaikan hadis sehingga lakek di kepalanya bisa dihafalnya hadis itu? Berarti sekitar umur 10, sabalik, 2 balik, 3 balik, 4 balik, 5 balik. Anak muda. Angku lakum anak muda. Syekh Ibrahim Musa Parabe anak muda. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah anak muda. Zaid bin Sabit anak muda. Abdullah bin Abbas anak muda. 5. Awak lanjutkan ke 6 atau stop? Lanjut sampai 10 aku tarikan. Beko di akhir tausiah dites. Sianan dapat menjawab sesuai dengan iklan di belakang, berangkat umroh. Ongkos masing-masing. Nangka 6. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar iko anak Umar bin Khattab, termasuk 7 di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, dan inyo termasuk ahli fikih di antara sahabat. Ada sahabat tu yang ahli tafsir, ada sahabat tu yang ahli hadis. Abu Hurairah, ada sahabat itu lebih menonjol fikihnya. Itulah Abdullah bin Umar. Waktu Nabi meninggal, umur Abdullah bin Umar, satu riwayat menyebut 8 balik, satu riwayat menyebut 20. Terserah 8 balik atau 20, sebab 8 balik dan 20 sama-sama anak muda. Nan ketujuh namanya Anas. Diagi amaknya, nama amaknya Ummu Sulaim ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sampai ke kota Madinah, ada orang nama dia tanah, ada orang nama dia kunto, ada orang nama bagi ameh untuk perjuangan Islam. Datanglah seorang ibu ama-ama namanya Ummu Sulaim. Ambo indah ada harato, tapi ada punya anak. Nama anak ambo iko Anas bin Malik. Diserahkannya lah ke Nabi, bersama dengan Nabi, ikui Nabi. Meninggal Nabi selama di Madinah 10 tahun. Kalau Anas bin Malik diserahkan ibunya berumur 10 tahun, Nabi di Madinah berdakwah 10 tahun,
Berapakah umur Anas bin Malik waktu Nabi meninggal? 20 tahun. Anak muda, luar biasa, yang paling kaya, yang paling banyak hartanya, banyak sahabat lain, tapi yang paling panjang umurnya adalah Anas bin Malik. Sebab ini sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Irak, di Kufah, di Basrah Irak. Itulah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nangka 8. Ado sahabat Nabi. Maka dari tadi sahabat Nabi saja. Mereka kalau sabi sahabat UAS. Nah, itu kan kawan Ustaz Somad. Itu sahabat Nabi dan bahas kok. Waktu Nabi meninggal, inyo diangkat Nabi jadi panglima perang. Jadi waktu Nabi meninggal itu disiapkan Nabi pasukan. Beko kalau ambo meninggal, pasukan iko tetap dikirim untuk memperjuangkan jihad fisabilillah. Siapa panglimanya ya Rasulullah? Ko panglimanya ambo angke. Namanya Usama. Usama itu bahasa Arab. Kalau bahasa kampung awak, the lion. Lion itu lion. Cara membacanya lion. Singa. Siapa nama anak apa tuh? Usama. Dicakanya mak yang batang. Singa Allah Subhanahu wa taala. Nama ayahnya Zaid, nama datuknya Harithah, namanya lengkapnya Zaid Usama bin Zaid bin Harithah. Diangkat Nabi jadi panglima perang. Berapa umurnya? 8 balik tahun. 8 balik tahun. Sahabat yang lain heran, mengapa diangkat Nabi? Iko keputusan Nabi yang tidak boleh dibantah. Nabi ingin memberikan kepercayaan kepada anak muda untuk menjadi pemimpin. Namanya Usama bin Zaid, 18 tahun. Berikutnya yang ke 9. Aku ingin, sebab sambil kau itu cuma mau ngetes saja. Jamaah kau tak lalu apa tak jago. Nabi mendapat wahyu berumur 40 tahun. Berdakwah selama di kota Makkah 13 tahun. Berarti waktu pindah dari Makkah ke Madinah umurnya 53 tahun. Beda umur Nabi dengan Sayyidina Ali 30 tahun. Berapakah umur Sayyidina Ali waktu Nabi hijrah inyo lalu ditampek tidur Nabi? 23 tahun. Nabi naik kate dengan Abu Bakar, inyo lalu ditampek tidur Nabi. Waktu malam itu anak-anak muda akan mencincang kepala Nabi. Sebelum kita tebaskan pedang, buka dulu tutup kepala. Mereka buka penutup kepala, ternyata Sayyidina Ali. Umur Sayyidina Ali waktu itu 23 tahun. Dan ke-10, yang ke-10 masih sahabat Nabi. Sahabat Nabi, Masya Allah, Tabarakallah, dialah yang menjadi pejuang yang luar biasa, menghafal hadis-hadis Nabi. Sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis, lebih 5.000 hadis. Dialah laki-laki yang datang dari Yaman, namanya Abdus Syams. Abdu hamba, Syams matahari. Abdus Syams hamba matahari. Boleh tak orang membuat nama anak amboko hamba matahari? Boleh apa tak boleh? Tidak boleh, syirik. Awak hanya boleh menghambakan diri pada Allah. Maka nama yang Abdul Ka'bah, Abdul Qamar, Abdus Syams, hamba Ka'bah, hamba bulan, hamba matahari, dirubah jadi Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Sebab tak boleh menghambakan diri kepada makhluk, maka menghambakan diri kepada Allah. Kita ini bukan hamba makhluk, tapi kita ini adalah hamba Allah. Namanya Abdul Syams. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdul Rahman. Nama ayahnya Sohar. Sohar artinya batu. Nama ini hamba matahari. Hamba matahari, anak batu. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdul Rahman.
bin Sahar Ad-Dausi. Waktu Nabi meninggal umurnya 33 tahun. Inyo bersama dengan Nabi 3 tahun. Berarti waktu inyo masuk Islam umurnya 30 tahun. Masih tetap anak muda. Di antara sahabat Nabi yang 7 paling banyak meriwayatkan hadis, itulah umur 33 tahun waktu Nabi meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda tinggal memilih saja. Iko kresek lah berjalan. Jangan pura-pura fokus tentang anak muda. Ini fokus tentang pitih muda. Masya Allah, tabarakallah. Di tampek lain biasanya dibuat kardus. Jadi awak tidak tahu tahap isi kardus itu. Entah pitih, entah karate pilkada. Nah, tapi dicupak, dibuat plastik kresek yang transparan. Nah, jadi nampaknya dari jauh entah merah entah abu-abu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anak muda nama gue acara, maka acaranya pun luar biasa. Anak muda ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang akan dihisab, dihitung, ditanya nanti di akhirat, an syababihi fima ablah, masa muda kemana saja kau pakai. Kenapa masa tua tak ada ditanya Allah? Mereka waktu tua awak mati mada Allah, la tus'alunna yawma idzin 'anil. Tak ada ditanya masa tuamu kemana saja, tak ada. Kenapa orang tua tak ditanya? Sebab orang tua pasti ke masjid, orang tua pasti dengar ceramah, orang tua pasti ikut wirid. Kalau ada orang tua yang membuat dosa, itu orang tua yang tidak tahu diuntung. Yang mabuk, yang sakau, yang ngebut, yang geng motor, yang nonton, yang pacaran, itu anak muda. Tapi di tengah anak muda yang sibuk dengan mabuknya, anak muda yang sibuk dengan LGBT-nya, anak muda yang sibuk dengan motornya, Masya Allah, di Solo anak muda sibuk mengawal ustadz ceramah, kajiannya subuh bulo. Masya Allah, mudah-mudahan bukan hanya subuh iko saja. Amin. Amin. Kalau ingin melihat efek ceramah Ustadz Jel dengan Ustadz Somad, maka tengoklah subuh besok. Jadi jangan beko ditanya orang, "Pak, patang kajian bersama Buya Jel Fatullah dan Ustadz Somad." Masya Allah, luar biasa. Subuh itu, sesudah subuh esoknya sama saya tidak ada perubahan. Perubahan bukan pada saat tablik akbar, bukan saat pengajian subuh akbar, tapi subuh di masa akan datang. Tapi kajian-kajian itu perlu. Ustaz Somad kan datangnya sekali di Solo. Memang aku sekali, tapi adik-adik ambo, adik-adik kami yang tergabung dalam OIAA, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, anggotanya tadi ketuanya para anggota awak di Solo 20 kurang. Andai awak gue 1 bulan sekali dengan alumni Azhar, berarti setahun 2 kali, masih tersisa 8 ustadz lain. Adik-adik kelas Ambo yang kelebihan Ambo dari mereka cuma satu, Ambo lebih tua, Ambo lebih putih, Ambo lebih hitam. Kalau isi kepala sama, kami sama-sama di Al-Azhar, dosennya sama, kitabnya sama, orangnya sama, tidak beda. Ustadz Jel Fatullah ke Mesir tahun 95, Ambo 98. Ketua OIA 2007, jauh anak muda di bawah. Itu maka tidak dia kursi. Jadi nanti kursi kau nantu-nantu tidak talok duduk di bawah, dek rematik dia kursi. Datang ibu-ibu disuruh nyumpul tangga, tangga letak gua lentu.
Nyawa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Solo tidak kekurangan ustadz dan buya. Itu yang alumni Al-Azhar. Ada 20 dibuat sebulan sekali, masih bersisa 8. Belum lagi alumni UIN, belum lagi alumni Ma'had Ali, Parabe, belum lagi alumni Canduang, belum lagi dari Muhammadiyah. Maka tidak kekurangan ustadz untuk membuat kajian-kajian. Untuk hari libur, hari Sabtu, hari Ahad, buat tabligh akbar. Tujuannya supaya apa? Membangkitkan semangat awak yang intern, yang dalam maupun orang luar. Orang nanti luar, dan tidak Islam, mencari awak ramai di masjid itu, oh masya Allah, rupanya orang Islam itu kalau buat kumpul ramai juga. So fast menunjukkan kekuatan, tapi awak bukan kekerasan. Ustaz Somad itu adalah ustaz yang keras. Aku tidak keras, mikrofonnya enggak. Tadi waktu di awal tadi kan tidak terang suara. Mikrofonnya. Jadi kalau ikut keras, suara pokok jalan nih mikrofon kok jalan. Kalau tidak percaya, cuma gue rusak bantu awal. Nah, itu perlu. Adapun untuk intern awak yang selama ikut di masjid, imamnya, makmumnya 3 orangnya lesu. Tapi begitu nampaknya rame, bangkit semangatnya. Mudah-mudahan semangat itu jangan sampai kendor, jangan sampai turun. Siap? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Itu takbir itu untuk menghalau kantuk. Kalau ada kawan awak di sebelah kantuk, kata takbir. Allahu Akbar. Tapi jangan lupa, kadang sesudah awak bertakbir, awak untuk kantuk. Nanti takbirnya awak berang. Wah, tadi yang mau ngantuk, tidak ada mau berang. Ini mau takbir awak berang. Iyo, setan masuk kampung ini. Anak muda itu kalau tidak berjalan dengan ulama, makanya kecek Buya Jelfatullah tadi, anak muda kau mesti dikawal. Ini namanya waskat, pengawasan melekat. Tidak bisa model pengajian sekali ya gitu selesai dah. Maka ada komunitasnya. Anak komunitasnya Forum Dakwah Nagali Cupak, dan rupanya kami berdua sudah jadi anggota. Allahu Akbar. Mohon maaf jangan tersinggung. Iko rompiku memang untuk kami. Iya, Ustaz. memang untuk apa? Oh lah anu namu, tak mungkin diambil orang. Anu namunya, aku tak tahu ditunjuk Ustaz Del. Ambo sangko Ustaz Del lah, anu namu. Ustaz Del Fatullah, Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah. Sebab di beberapa tempat pemasangan rompi. Selesai pasang, waktu mau pulang, diminta orang tu. Itu rupanya diagi untuk awal. Masya Allah. Jadi sesudah ada komunitas kok, ada ketuanya. Mana ketuanya? Masya Allah, tak ada ketua. Yang nampak. Takat tua. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada sekretaris, ada bendahara, ada pengurus. Diangke untuk bulan para kok. Bulan sebalik kok. Diangke cie koordinator yang khusus menelpon anggota, membangunkan malam untuk tahajud. Coba kalau tidak itu tidak akan sholat. Marilah bangun malam tahajud. Siapa menjago kan? Aku angke satu koordinator. Assalamualaikum, salam tahajud, siap. Assalamualaikum, salam tahajud, siap. Ketua, ambolah tahajudlah. Bendahara, lama itu piti tadi agak terlambat sekali. Nah, telepon, inya pun lalu. Tanya dia orang, kau tahajud tadi malam? Enggak, mau menjagokan orang. Insya Allah pahalanya lah mengalir. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan orang berbuat baik, maka nyolah dapat pahala. Hafal puluh nih hadis. Aduh ayatnya.
kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah paling murka pada orang yang menyuruh tapi tidak mengamalkan. Maka kalau Abdul Somad mengatakan tahajud, tahajud, maka Abdul Somad mesti mengamalkan tahajud. Memang usah tahajud malam itu memang bare. Tadi malam lalu jam 2 jam 1 jam 1 malam kami tadi malam lalu. Sebenarnya lalu malam jam 1 itu tidak bare, cuma durian kok bare. Durian, pakai katan, pakai mie, pakai talu ayam, pakai itu memang buat bare. Tapi kalau jam awak setel jam ampe tetap berbunyi. Yang salah itu bukan jam, awak yang salah. Berbunyi jam itu, teng gitu. Bangun, lawan kantuk, mandi. Supaya hilang kantuk tuh mandi. Jadi ambo kalau ditanya orang, Ustaz bisa segar, apa rahasia minumnya? Teh. Tehnya gimana dia minum teh? Ustaz, yang kopi. Kami memang nggak selalu sepakat. Jadi ambo pakai sarung, ini pakai jubah, ambo pakai peci, ini pakai sorban. Ambo minum teh, ini minum kopi, tapi kami sepakat sama-sama pakai rompi. Nah, jadi yang menyatukan kami itu adalah Forum Dakwah Nagari Cupa. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun kita berbeda selera, umur, tapi ada satu tujuan kita untuk menjaga, menjago anak-anak muda itu. Mestinya ambo dan mencari anak muda itu mengajaknya ke masjid. Anak muda, ayo ke masjid. Anak muda, ayo ke masjid. Ikut terbalik. Anak muda dan membuat persatuan, mereka membuat acara, mereka membuat banner baleho, mereka tinggal menyiapkan kursi. Abdul Somad dan Ustaz Jel duduk manis. Mudah-mudahan anak muda awak eko menjadi anak-anak muda penghuni surga. Amin. Anak muda yang masuk surga itu ada pemimpinnya anak muda juga. Siapa anak muda yang memimpin nanti di surga? Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menjadi pemimpin anak muda di surga. Jadi anak-anak muda nanti kalian itu pemimpinnya Hasan dan Husain. Kami nak tua-tua kok alum tentu masuk surga. Oh Pak Ustaz, masa anak muda saja yang masuk surga? Jaleh hadisnya, la yadkhulul jannata ajuz, orang tua tidak masuk surga. Mandanglah hadis itu, datanglah orang tua basuojo Nabi mana ini? Kita tidak Nabi, mana lagi? Orang tua tidak masuk surga. Kata Nabi, maka hadis itu bukan orang tua tidak masuk surga. Satu orang nanlah tua-tua iko, waktu masuk surga mudo balik umur 30 tahun. Dan masuk akal. Cuma lah kalau ada orang umur 70 masuk ke surga, lamanya surga itu lah. Dia ini bidadari mencari saya. Yang tersinggung. Mandangan ceramah amboko kuncinya cie, yang tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang sakit meninggal. Umur yang paling lama waktu hidup kok umur 30. Kalau lah umur 40 itu turun ke bawah. Anak-anak muda kini alun bisa merasakan. Begolah umur 40, 50. Oh iya man, nanti sabi Ustaz Somad patang, lutut lah mulai sakit-sakit, ceramah pun tak tahu tagak lah di kursi. Itu lah bentuk kami. Ustaz Jel gini barang. Ustaz Jel umurnya 50, walaupun bentuknya bentuk 35. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ambo kok jelita, jelang 50 tahun. Ambo lahir 1977, kini tahun 2022, berarti umur berapa? 5. Ambo lah bolak-balik menyampaikan ambo kok 5. Jamaah tetap jauh menyampai 25. Jadi tapi adonan perlu awak pahami.
bahwa muda dan tua itu bukan umur. Muda dan tua itu adalah rasa. Walaupun orang umurnya 40 60, kalau perasaannya muda, makanya akan tetap terus muda. Betul? Jadi apa-apa nanti ini adalah anggap tua, umurnya sampai 40, 50, 60, tapi tetap semangat tabligh akbar, semangat sembahyang subuh, semangat dengan anak muda. Mereka sesungguhnya adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Dan awak khawatirkan niko kebalikannya. Umur 7 balik, umur 20, tapi bawaannya 5L, lemak, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Walau bergabung dengan persatuan FDNC Forum Dakwah Nagari Cupang. Aku lah meninggalkan dunia, kau ingin mati saja. Aku kalau ada anak muda di Cupang bantu iko, tidak usah diceramahi, tidak usah diteriaki, tabligh akbar, diam saja. Because kalau ada orang mati, ikut. Kalau ada orang yang tidak semangat, kalau orang tidak ada air putih, dia masih bisa hidup 3 hari. Kalau tidak ada bare, tidak ada bare Solo. Bare yang paling lama sedunia itu dari Solo. Saya namanya Kui, orang Solo. Masih hidup kurang 3 bulan, sebab masih bisa makan ubi, makan sagu. Tapi kalau tidak ada air, hidup kurang 3 hari. Kalau kalian satu air hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dunia kolah kosong, mati sedurang. Tapi ada dan lebih capek lagi orang mati. Apa itu? Kehilangan asa, tidak ada semangat, maka disebut dengan putus asa. Tak ada harapan hidup. Orang kalau sudah tidak ada harapan hidup, mencari tali jemuran macam lambayan bidadari. Akhirnya digantungnya lehernya dirinya, dikeknya katanya, di kabeknya, ia pun malumpe. Indah lo mati, kayu itu nepatah. Ia bareknya sudah tidur dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nama membuat awak semangat terus, ada harapan. Sekarang banyak anak muda putus harapan karena menganggap tak ada masa depan. Kamu kenapa tak semangat? Saya hilang semangat Pak Ustaz. Kenapa? Hutang luar negeri besar. Setiap anak Indonesia yang lahir berarti dia sudah menanggung hutang berapa juta gitu. Ada namanya aku, setiap anak yang lahir kalau menanggung hutang 15 juta. Ada apa-apa. Itulah mengapa anak Indonesia menangisnya lebih keras daripada anak negara lain. Sebab apa? Sebab hutang. Nauzubillah. Mudah-mudahan negara-negara dan mengutang ke Indonesia kok bubar satu. Diserang dek Putin kan, sama Ukraina bom mati. Bebas hutang apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak muda itu mesti awak teruskan semangat supaya apa? Yang menanamkan semangat itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perang namanya perang Khandaq. Perang apa namanya? Khandaq. Khandaq itu artinya parit besar lebar, itu namanya Khandaq. Jadi beko kalau ada anak muda bawa motor terjatuh, pulang ditanya di amaknya, sampai rusak auto kok? Iko kena serangan Khandaq. Supaya pasukan dari Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa menyerang kota Madinah, maka digalilah parit supaya kuda tidak bisa melumpek. Nama parit itu adalah Khandaq, dan Nabi ikut menggali Khandaq itu. Lalu kemudian ketika basi cangkul itu, tanah di Makkah Madinah tidak sama tanah tapi awak. Nyo tanahnya batu. Waktu basi itu basuh dengan batu, keluar cahaya, memantul cahaya, memercik cahaya. Kata Nabi, cahaya nampak tamu tadi ambo calia, nampak ambo cahaya kecil Nabi. Ana nampak ya Rasulullah, nampak ambo cahaya patamu
kalian merebut Yaman. Waktu itu Yaman belum Islam. Cahayonan pertama Yaman, cahayonan kedua Rasulullah, cahayonan kedua Syam, cahayonan ketiga ya Rasulullah, cahayonan ketiga Rom. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini Yaman Islam apa tidak Islam? Islam. Islam. Benar atau tidak prediksi Nabi? Betul, mukjizat Nabi. Yaman akan Islam. Dan kedua Syam. Syam itu kini hampir negara. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Apakah keampe negeri itu Islam? Islam. Dan ketiga disabit Nabi Rom. Rom itu adalah Romawi. Romawi itu kini adalah Eropa. Pertanyaannya, apakah Eropa itu Islam? Belum Islam. Tapi insya Allah Eropa akan Islam. Orang-orang Eropa datang ke negeri aborigin. Saudara kita aborigin berkulit hitam, rambutnya keribu, banyak kanguru di sana. Orang Eropa dari Inggris datang merebut aborigin. Negeri aborigin yang diambil Eropa itu sekarang disebut dengan Australia. Salah satu kota di Australia namanya Sydney, dan salah satu masjid yang besar di Sydney adalah Surau Minangkabau. Hebat tak orang Minang? Siapa yang ngecek hebat? Kalau anda punya percaya diri, Pak. Negeri yang dirabit orang Romawi berdiri. Masya Allah, tabarakallah. Waktu ambo sampai ke Melbourne, ke Sydney, bersuolah dengan orang-orang awak. Kami ko generasi nan ketiga Ustaz Somad. Datuk kami nan pertama kali sampai ke Australia. Sebenarnya ambo cuma ingin bagi tahu bahwa ambo lah sampai ke Australia. Cuma Singapura saya tidak masuk. Nah, artinya apa? Anak-anak muda dari Minangkabau bola yang akan mengumandangkan azan di Menara Eiffel nanti insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang Yahudi namanya Bernard Lewis. Cari nanti tulisannya. Bernard Lewis. Kecil Bernard Lewis. Sebelum 2050 Eropa itu sudah Islam. Orang tak percaya. Kalau orang Eropa kok jadi masuk Islam? Ada tiga analisanya. Yang pertama, orang dari negara Islam berdatangan mengisi Eropa. Orang Turki mengisi Jerman. Lebih 2 juta orang Turki sudah mengisi Jerman. India, Bangladesh, Pakistan mengisi Inggris. Wali kota Inggris kini Muslim dari India. Orang Maroko, Aljazair, Tunisia mengisi Prancis dan Portugis. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Orang Portugis, negaranya Portugal. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Jadi umat Islam ini sudah mengisi Eropa. Maka orang Eropa ketakutan. Takut nanti kalau Islam ini berkuasa di Eropa, muncullah ketakutan. Takut itu namanya fobia. Ada orang yang takut mencari dia kalau menengok airnya takut menengok air. Namanya aquafobia. Aquafobia, takut menengok air. Jadi kalau ada anak ibu yang tak mandi-mandi, itulah karena aquafobia. Takut. Ada pula orang dan ketakutan sampai tinggi. Asal naik yang katanya gamangnya cari ke bawah. Ada pula namanya orang yang takut pada Islam. Namanya Islam fobia, takut dengan Islam. Karena memang orang-orang barat itu juga ketakutan. Yang kalau duduk di tengah malam mencari ke langit, takutnya akan datang makhluk dari atas, namanya alien. Dan chestnya. Yang kalau duduk di tepi laut,
takutnya tiba-tiba beko ada makhluk naik ke atas namanya Godzilla. Nyo kalau macam lihat oto gadang, takutnya kalau oto kau berubah menjadi robot namanya Transformer. Sekarang mereka sedang ketakutan ada batu meteor yang panjangnya 34 km yang akan turun ke Amerika. Jadi orang barat dibawanya ketakutan. Dari mana datang takut itu? Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka sampai tidak bisa lalok malam gara-gara ketakutan cameh. Beko datang alien, beko datang Godzilla, beko datang Transformer, beko datang. Akhirnya dia pun punya tokoh imajinasi yang akan menyelamatkan dunia. Itulah yang Batman, Superman, sama Cicakman, 20-an apa itu namanya, Spiderman. Kita tidak pernah cemas dengan tantangan apapun karena rasa takut itu sudah habis. Takut kita sudah habis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang barat itu tidak bisa lalok malam sampai jam 2 malam, pitinya banyak, otonya banyak, rumahnya gadang, tapi tidak dapat lalok. Dia apa? Kena penyakit ketakutan. Penyakit ketakutan itu ya sampai tidak dapat lalok, nama penyakitnya insomnia. Tidak dapat lalok malam. Awak jangankan jam 2 malam, jam 6 pagi pun terlalu. Asal nampak ubuyan terlalu. Aku sampai gini nggak pernah berwerang mencari jamaah waktu mengaji lalu. Kenapa? Itu berarti hatinya tenang. Berarti tidak ada rasa takut dalam hati. Betul? Iya pula. Analisa Bernard Lewis bahwa Eropa akan Islam karena orang Turki mengisi Jerman, orang India, Pakistan, Bangladesh mengisi Inggris, orang Tunisia, Aljazair, Maroko mengisi Portugal, Portugis dan Spanyol. Eropa dikepung oleh Islam. Yang kedua, orang Islam mati sendiri tanpa ditembak. Nggak ada orang Minangkabau datang membawa senjata menembak orang Eropa. Nggak. Kenapa mati sendiri? Kena penyakit virus HIV/AIDS. Akibat apa? Seks bebas. Karena mereka tidak punya satu pasangan. Sama bentuk flash disk. Tahu flash disk kan? Flash disk itu kalau pakai banyaknya kan karena virus. Nah, maka flash disk juga ini cucukkan ke banyak-banyak. Yang kecil laptop saja cukup. Nenggalan anak muda macam paham aja. Yang flash disk kok karena virusnya. Tuh. Jadi orang Eropa itu akan mati dengan sendirinya kena penyakit virus HIV/AIDS. Dan ketiga kecil Bernard Lewis, orang Eropa tidak berkembang populasinya beda dengan orang Islam. Kenapa? Karena mereka tidak mau punya anak. Sampai orang Jerman itu, Presiden Jerman menjamin rakyatnya siapa yang mau nikah dan punya anak ditanggung gratis sampai S3 gratis. Saking mereka tak mau punya anak. Dan kebetulan aku ceramah di salah satu perusahaan pabrik karate di Riau. Pas lalu pulang, aku datang supir itu, Ustaz kita menjemput satu orang tamu mau dibawa ke Pekanbaru. Yolah Pak. Aku cari bule kok kawan Pak Li. Bule, aku tanya, how are you? Fine katanya. Where are you come from? Di mana kamu from? Katanya I'm from Switzerland. Dia dari Switzerland. Are you married? Yes. My wife. Ayo, aduh bini yang bogji. Are you have children? Aduh anak-anak, katanya no time for child. Nggak ada waktu untuk mengurus anak. Jadi orang itu tidak mau menikah, tidak mau punya anak, maka disebut dengan istilah di tampe awak namanya kumpul kabau. Kumpul kebo, sebab tidak ada akad nikahnya.
Maka setelah punya anak sekian tahun baru diresmikan pernikahan. Anaknya pula ikut akad. Nih, akhirnya mereka mati dengan sendirian. Ditambah lagi dengan LGBT. LGBT inilah yang memusnahkan mereka. Akhirnya laki-laki dengan laki-laki, dan diresmikan pula. Prediksi orang Yahudi ini membuat ketakutan Eropa luar biasa. Makanya insya Allah sebelum 2050 sudah berkumandang azan, dan salah satu yang mengisinya ke sana adalah anak-anak muda dari Minangkabau. Ini anak-anak muda ini mesti semangat belajar bahasa Inggris, selamatkan buli-buli itu. Bolehlah tuanya, kalau enggak itu yang mau sama kalian. Yang bolehlah tua membagi semangat saja. Nanti bego kalau kalianlah jadi orang hebat di Amerika, di Belanda, di Amsterdam. Jangan lupa undang kami berdua tausiah. Setuju? Setuju. Anak-anak muda Minangkabau iko kama sajo tampe ambo tausiah pasti ada. Dari Pekanbaru tabang ke Jakarta, dari Jakarta tabang ke Makassar, dari Makassar tabang ambo sampai ke Sorong, Papua. 8 jam naik pesawat. Begitu turun di airport, langsung orang katakan, Ustaz Somad, aku orang Payakumbuh. Awak. Kamu apa orang awak lo? Oleh sebab itu maka saya yakin dan percaya, Ustaz Somad bisa datang nanti ke Inggris. Ya insya Allah Inggris. Dikirimnya suaminya menjapui ambo ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur akan terbang ke Inggris. Tidak bisa masuk, dek paspor ambo lah di blacklist, tak boleh saya masuk. Yang mengundang ambo ke Inggris itu siapa? Uni Fulan, kurang awak nanado di Inggris. Jadi orang-orang awak itu lah sampai ke Australia, lah sampai ke Inggris, membuat surau Minangkabau. Maka masa depan itu insya Allah ada pada kita insya Allah. Amin. Tapi dengan syarat dari sekarang akidahnya kuat, ibadahnya tepat, ilmunya banyak, konsisten istiqomah, dan tujuan hidupnya adalah mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi walidhaka matlubi. Makanya awak minta doa itu surga nomor 2. Yang pertama itu ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ridhamu ya Allah, ridhaka wal jannah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sepanjang pengalaman nambo, lamoy duit banyak diraso, jauh bajalan banyak nan dicadia, macam-macam kehidupan. Memang di beberapa tampek tim Ustadz Abdul Somad kau memang orang awak. Walaupun di Jakarta, tapi tim itu orang awak. Walaupun di Bandung, tim itu orang awak. Sebab mereka menganggap Ustadz Somad adalah orang kampung ambo, maka ambo mesti melibatkan diri sebagai tim dakwah. Dari mulai melayani, memberikan pelayanan, mensurvei tempat lokasi dakwah. Makanya anak muda, ambo lahir di Tampe awak di Solo iko, wakil wali kotanya pun anak muda, baru mau wawako 35 tahun. Berarti ambo 10 tahun yang lalu. Ambo ini sampai 5. Beliau umur 35 lah jadi wakil wali kota. Berarti dalam 10 tahun ini kok bisa jadi gubernur ke depan? Mau mancing jadi. Pokoknya amin orang kok. Amin, dari bunyinya tuh nampaknya ada agak-agak 5 TPS ada. Anak-anak muda ke depan. Jadi Sumatera Barat iko, dari beberapa wali kota, bupati, kepala daerah yang muda-muda, itu prediksi ke depan itu anak-anak muda. Berapa jumlah anak muda di Indonesia? 69 juta. Itu disebut dengan generasi milenial. Kalau dipersenkan 25,87% Indonesia diisi anak muda. Jadi kalau mau melihat Indonesia tahun 2050, kini 2020, mau melihat Indonesia 2050, 30 tahun, 28 tahun lagi, tengok anak muda sekarang. Kalau anak muda kini mabuk, sakau, kepo, drakor, tidak sembahyang, maka insya Allah bupati, gubernur, wali kota, presidennya sakau kedua.
Tapi kalau anak muda kini sholat ke masjid, peduli pesantren, sayang ulama, berarti 2050 insya Allah pemimpin awak, negeri awak, baldatun thayyibatun warahmatullahi. Insya Allah tahun 2050 kami berdua kok masih hidup lagi. Walaupun waktu itu bapak-bapak ibu-ibu udah hilang. Nampo sekedar memancing saja. Ternyata Ambo Sabi begitu jamaah masih galak, berarti masih sehat. Umur kau siapa nak tahu? Berapa banyak orang yang sakit divonis mati, ini anaknya mesti diaborsi, Bu. Karena setelah kami scan anak ini cacat, mesti diaborsi. Saya pulang ke rumah Pak Ustaz, saya baca doa ayat Quran, selawat, minta, akhirnya anak saya lahir sehat dan sekarang hafal Quran. Jamaah, dokter yang menyambut aborsi itu mati lah. Ambo percaya dokter, kawan Ambo banyak dokter, Ambo berceramah di ikatan dokter, tapi rukun iman Ambo indah Ambo tambah menjadi 7, percaya kepada dokter spesialis. Anak Ambo lahir ditangani dokter, Ambo masih ke rumah sakit periksa ke dokter, tapi dokter adalah makhluk ciptaan Allah, dia tidak berhak untuk memvonis hidup kita. Orang yang menjatuhkan semangatmu, jangan dengarkan cakapnya. Ambo pai ke masjid, Basuo juga ketua masjid, Ustaz Somad, Ambo iko dada Ambo mau dibelah, urek kaki Ambo diambil kate, namanya bypass. Kalau indah mau, umur bapak tinggal 2 bulan. Lah bararamu Pak, lah 2 tahun, indah mati-mati. Masih hidup ya Pak, ketua masjid. Masjid doa, zikir. Ada seorang maaf cacat, terlahir dalam keadaan tak berkaki tak bertangan, duduk di kursi roda. Kata dokter waktu meriksa ibunya, anak ini mesti dibunuh, diaborsi, karena kalau lahir hanya akan menjadi beban dunia. Sekarang dia menjadi motivator, dan semua dokter yang memvonis cacat itu mati semuanya. Maka pesan dia, jangan dengarkan cakap orang yang menjatuhkan semangat. Karena orang tidak semuanya senang dengan keberhasilan. Waktu Abdul Somad lulus dapat beasiswa ke Mesir, pelatihan 2 bulan di Jakarta, Jurang Mangun Timur. Kecil orang kampung, Somad tak akan berangkat ke Mesir. Inyo di Jakarta itu dek malu pulang ke kampung. Tak akan berangkatnya ke Mesir. Padahal mau pelatihan bahasa Arab 2 bulan. Sesudah aku sampai ke Mesir, kecil orang kampung, mudahnya masuk ke Al-Azhar itu, tapi tidak akan selesai di Azhar. Jadi asal kalau selesai. Sampai tahun Ambo pulang, berangkat September 2098, selesai kuliah Ambo Juli 2002. Sampai tahun kurang 2 bulan. Pulang Ambo ke kampung. Kecil orang kampung, nampaknya nyedek, udah selesai. Ambo tunjukkan ijazah Ambo, ijazah Ambo ke LC, dan lo dapetnya membaca. Sesudah itu keluar isu, memangnya tamat dari Mesir, tapi nampaknya dulu bau-bau Wahabinya sekitar. Layatun nas, ridot nas, layatun latudroh. Apa cari kan kok ijazah? Ijazah itu kini mesti dicarikan, jangan cuma foto-foto. Apa cari? Ikut aja lu mancing apa? Ijazah moga, ijazah asar sekadang pintu, kau tanda tangan rektornya, kau nampak. Baik kau mau uploadkan ke Instagram. Jadi kalau ditanya lah kecil orang, hidup ini tidak berat guys. Yang berat itu nan bare itu adalah memikirkan cakap orang. Itu nan bare, betul Bu? Oh iya setuju. Aku jangan akan cakap orang. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tahu ikan sekali dayung, maka insya Allah sekali layar terkembang surut untuk berpantang. Sekali dayung 2-3 hari sakitnya tidak hilang. Jadi anak muda kau mesti semangat terus. Ambo dengan Ustaz Jel pun subuh kau semangat dek bersama dengan anak-anak muda.
Kalau andailah ikut anak muda, judulnya kan berubah, cara menghadapi sakratul maut. Tapi anak muda insya Allah hadir iko sadonyo, walaupun ambulah tua awak lah tua, tapi sumangi awak di anak muda kok ikut menjadi muda insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Tadi awak mulai jam 5:30, kinilah jam 6:30. Memang kode etik ambo 55 tetap 600 ml walaupun ada teh dan kopi. Terima kasih banyak, mohon maaf ke ibu-ibu ambo indak taga. Terima kasih suara tadi di awal kurang jaleh. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.